dari mulai berat badan aku 75 dan akhirnya aku bisa turun ke 52. So di video kali ini aku tuh pengen ngebahas apa sih minuman yang ngebantu banget buat kita itu cepet turunin berat badan. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku kembali. Sekarang aku mau bahas lagi tentang diet. Jadi dalam semua perjalanan diet aku tuh pengen kasih tahu 3 minuman yang ini tuh ngebantu banget proses perjalanan diet kita. Ini bukan minuman yang bersifat kayak aku promosi produk A, B, C, enggak sama sekali. Ini bukan minuman-minuman yang kayak gitu, tapi ini minuman yang sehat dan ini bener-bener bagus banget buat ngebantu diet kalian. Jadi teman-teman, aku pengen negasin kalau aku tuh total udah turunin berat badan sekitar 20 kilo lebih. Jadi bener-bener ini adalah pengalaman yang menurut aku tuh patut untuk aku sharing. Dan banyak juga di channel aku video-video tentang diet lainnya, kalian bisa cek aja channel YouTube aku. So di video kali ini aku tuh pengen ngebahas apa sih minuman yang ngebantu banget buat kita itu cepet turunin berat badan. Dan ini gak ada unsur aku mempromosikan salah satu produk, enggak. Ini bener-bener kayak minuman yang awam sering kita konsumsi dan boleh merek A, B, C, D, F gitu. Jadi bener-bener kayak sesuai dengan pengalaman aku. By the way, sebelum aku kasih spell minuman ini, aku juga pengen kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa yang paling penting dibandingkan 3 minuman ini adalah air putih dulu gitu. Jadi kamu harus konsumsi air putih dulu yang penting, karena air putih ini sangat teramat penting untuk diet kamu. Kalau misalkan kamu kekurangan minum air putih, menurut aku kamu jangan dulu konsumsi 3 minuman yang bakalan aku spell ini. Oke, langsung aja ke minumannya. Oke teman-teman, untuk minuman yang pertama ini itu adalah minuman yang sering banget aku jadiin sarapan aku. Jadi aku tuh kayak sarapan cuman minum ini doang di pagi hari. Apa itu? Jadi untuk minuman yang pertama yang ngebantu aku banget buat nurunin sampai ke 20 kilo lebih itu adalah kopi. Ya, kopi ini bener-bener teramat sangat membantu aku banget. Aku sangat sungkem banget sama kopi ini. Kopi apa sih yang aku konsumsi? Aku nggak mau nyebutin merek, tapi yang pasti aku konsumsi kopi hitam yang pahit, yang dia itu bener-bener tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer, tanpa campuran apapun. Jadi bener-bener pure kopi. Tapi aku bakal kasih tahu merek kopi yang sering aku konsumsi. Yang pertama itu aku sering banget, wajib banget tiap pagi tuh minum Nescafe Classic. Tapi kalau misalnya nggak ada Nescafe Classic, itu aku bisa aja kayak kapal api yang bener-bener tanpa gula. Cuman itu minusnya itu adalah dia itu ada serbuknya, ada ampasnya. Atau bisa yang satu lagi yang Indo Cafe, yang dia yang nggak ada ampasnya, yang kayak gitu. Nah aku tuh setiap hari bener-bener dari mulai aku menjalani diet yang konsisten banget, dari mulai berat badan aku 75 dan akhirnya aku bisa turun ke 52 kilo, itu adalah aku minum kopi setiap pagi. Kopi itu apa sih manfaatnya bagi tubuh aku? By the way, disclaimer dulu buat teman-teman yang mungkin aku nggak bisa minum kopi, jadi kalian nggak usah maksain, karena ini buat kalian yang emang kuat minum kopi, apalagi kopi hitam kayak aku. Nah, jadi aku tuh kalau misalkan pagi-pagi itu minum kopi, sarapan kopi doang itu udah cukup banget bagi aku. Apa sih manfaatnya kopi di tubuh aku yang aku rasain? Yang pertama, dia itu bener-bener bikin BAB aku lancar banget, jaya kayak jalan tol. Jadi kalau misalkan aku kan emang basicnya kurang suka sayur, aku kurang suka makan sayur, tapi ketika aku mengkonsumsi kopi setiap hari ini ngebantu banget buat ngelancarin BAB aku. Bener-bener ngebantu banget. Jadi aku tuh kayak setiap minum kopi ini aku pasti kayak ke air untuk buang air besar gitu. Yang kedua, kopi ini bikin detak jantung kita itu berdetak lebih cepat daripada biasanya. Jadi ketika kita punya detak jantung yang berdetak lebih cepat daripada biasanya, itu tuh kayak ibaratnya orang lagi olahraga. Tapi kalau misalkan olahraga itu kita kan berkegiatan untuk capek-capekan. Tapi kalau misalkan minum kopi itu kita cuma minum kopi doang, tapi dia bikin detak jantung kita tuh lebih lebih bekerja gitu. Jadi efeknya dia itu bisa membakar kalori itu agak lebih dari detak jantung pada biasanya gitu. Ya itu adalah yang kedua. Kalian aku juga pernah baca ada orang-orang kayak sebelum olahraga dia itu ngopi dulu, biar apa? Biar maksimal gitu untuk detak jantungnya.
koreksi kalau aku salah. Terus juga yang ketiga, dia itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Itu udah jelas banget, kopi yang sehat, yang tanpa campuran apapun, itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Kopi juga di tubuh aku ya, dia itu bikin aku tuh kayak nafsu makannya tuh lebih menurun gitu. Pokoknya aku ngerasa banget kalau misalkan nih aku dalam sehari ini nggak minum kopi, itu nafsu makan aku bener-bener tinggi banget, jor-joran banget dalam makan ini itu, jajan ini itu. Tapi ketika aku minum kopi di pagi hari atau dalam sehari itu aku minum kopi, pasti nafsu makan aku tuh agak sedikit berkurang gitu. Dan aku tuh kalau misalkan udah paginya minum kopi, aku bisa tahan lapar sampai jam 1 siang, sampai jam 2 siang, bahkan sampai jam 3 siang, bahkan sampai sore banget. Itu aku bisa tahan nafsu makan aku. Jadi benar-benar kopi ini bagus banget buat menahan nafsu makan aku. Kalau di aku pribadi kayak gitu ya, karena aku emang minum kopi yang dia tuh nggak ada gulanya, nggak ada susunya, benar-benar pure kopi murni. Oke, lanjut di minuman yang kedua. Oke, di minum yang kedua adalah teh, tapi aku lebih rekomendasiin teh hijau. Boleh merek apapun gitu. Aku minum teh hijau tuh dari berbagai merek. Ada merek yang viral banget tuh, teh kepala jenglot. Terus juga aku pernah minum teh hijau sariwangi. Pokoknya banyak teh merek-merek itu, boleh apapun itu. Tapi yang bagus katanya teh hijau jenglot, karena itu tuh bener-bener pahit banget gitu. Apa sih manfaat teh hijau untuk tubuh kita, untuk diet? Yang pertama, aku ngerasa agak hoax kalau misalkan ada orang bilang teh hijau bisa membakar lemak. Itu bener-bener hoax banget menurut aku. Dan kalian bisa searching lagi, riset lagi, karena teh hijau itu nggak kayak gitu. Teh hijau itu sama kayak kopi juga. Jadi dia itu bisa kayak meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ketika metabolisme tubuh kita itu baik, meningkat, itu bener-bener mempercepat proses kita dalam membentuk tubuh yang ideal. Karena dengan metabolisme tubuh yang baik, dan nanti tuh organ-organ tubuh kita juga baik gitu. Ketika organ-organ tubuh kita baik, kita tuh nanti si tubuh kita tuh bisa kayak memproses lemak itu lebih oke gitu. Apalagi kalau misalkan kalian ditambah olahraga. Selain itu, teh hijau juga bisa mengontrol gula darah di tubuh kita. Kalau misalkan gula darah di tubuh kita itu bisa terkontrol, nggak tinggi gitu, nanti proses pembentukan lemak itu di tubuh kita juga akan sedikit terhambat, atau agak sedikit dia tuh nggak cepet gitu ngebentuk lemak gitu. Jadi benar-benar ngebantu banget. Selain itu juga teh hijau itu bikin otak kita tuh lebih rileks, otak kita tuh lebih santai. Jadi aku pernah baca juga di internet kalau teh hijau itu bisa menghambat penuaan otak gitu. Nggak hanya kulit yang harus dihambat penuaan dininya, tapi otak juga gitu. Jadi itu dia adalah salah satu manfaatnya. Terus juga teh hijau tuh bikin agak kenyang, cuman nggak sekenyang aku minum kopi. Kalau minum kopi, sorry ya guys, ada motor. Kalau minum kopi itu benar-benar bikin aku kenyang, yang kayak ini nahan nafsu banget. Tapi kalau teh hijau tuh kayak agak bikin kenyang, agak menahan nafsu makan, tapi enggak yang se-powerful kopi menurut aku ya, menurut pandangan pribadi aku. Nah, kalau misalkan teman-teman itu kalau aku nggak bisa minum kopi, teman-teman bisa opsinya itu minum teh hijau gitu. Aku pribadi nggak minum kayak keduanya setiap hari gitu, enggak. Jadi aku tuh kayak selang-seling kalau misalkan. Tapi kalau kopi nggak bisa deh. Kalau kopi aku harus setiap hari, bener-bener literally harus banget kalau kopi. Cuman ada waktu dulu, ada di beberapa kondisi aku tuh minum teh hijau aja, atau misalkan aku tetap minum kopi, terus siangnya minum teh hijau atau malamnya minum teh hijau kayak gitu. Teh hijau juga bagus banget buat kita tidurnya relax, kita tidurnya nyenyak gitu. Banyak manfaat teh hijau yang bener-bener ini bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Jadi kalau misalkan kopi kan ada yang membatasi ya, kayak misalkan kalau aku punya penyakit lambung, kalau aku nggak bisa minum kopi karena nanti suka mual-mual, suka sakit perut dan lain-lain, itu kan kayak ada batasannya kalau kopi. Nah, itu bisa diganti dengan opsinya adalah teh hijau. Oke, lanjut ke minuman ketiga. Minuman ketiga ini adalah susu atau milk. Jadi susu ini tuh ngebantu banget buat proses penurunan berat badan aku waktu dulu.
Jadi susunya itu yang kayak gimana? Tentunya bukan susu kental manis ya besti, gak boleh, itu gula, itu musuh kita untuk menurunkan berat badan. Nah susu yang dimaksud ini adalah susu yang dia itu tinggi akan protein dan rendah dengan karbo dan juga gula. Aku pribadi kalau di supermarket pasti itu aku ngelihat kandungan gizi dari susunya. Kalau misalnya sekiranya susunya itu ini banyak gulanya, ini tuh banyak karbonya, itu aku skip. Atau yang kalorinya terlalu tinggi. Tapi sebenarnya ya minuman yang kalorinya terlalu tinggi itu didominasiin bukan dari protein, tetapi dari karbo atau gula yang bikin si kalorinya tuh jadi tinggi gitu. Jadi aku tuh bener-bener kalau nyari susu tuh kalian boleh merek apa aja guys. Kayak aku pernah susu Unland aja aku minum, walaupun susu Unland tuh kan buat orang tua ya. Sebenarnya aku juga udah tua gitu. Nah susu Unland aku minum, pokoknya susu-susu yang dia itu agak tawar, sedikit gula dan juga kalori rendah, itu aku langsung chief gitu. Aku minum susu yang kayak gitu. Nah kalau aku pribadi dulu banget itu aku sering banget susu Unland. Susu Unland yang warna putih, yang saset aku beli, pernah yang boxnya aku juga beli. Itu mamaku udah hafal banget, udah hatam banget, itu adalah susu favorit aku saat diet. Terus susu favorit aku selain Unland, ada yang kemasan yang kayak langsung jadi. Itu ada susu ultra yang low fat, terus juga ada yang diamond yang low fat atau fresh milk. Itu tuh benar-benar rendah banget kalorinya dan juga sangat diet friendly. Apa sih manfaat susu untuk diet kita? Yang pertama tentunya kebutuhan nutrisi. Dengan kita minum susu, kita bisa menambah kebutuhan nutrisi di tubuh kita gitu. Beda sama kopi. Kopi tuh nggak ada nutrisi yang sewow susu, teh juga nggak ada nutrisi yang sewow susu gitu. Jadi susu ini ngebantu banget buat menambah nutrisi tubuh kita, gizi kayak gitu-gitu. Itu manfaat dari susu. Terus yang kedua, susu juga bikin otak kita relax. Karena jujur ya guys, kalau diet itu, apalagi kalau kita agak strict dietnya, itu bikin mood kita tuh kayak naik turun gitu. Ada fase kita tuh kayak kelaparan dan kita agak stres, marah, burnout. Itu solusinya aku minum susu gitu, biar mood aku tuh kembali stabil gitu. Itu aku kayak gitu ya guys. Mungkin kalau tiap orang beda-beda ya, tapi aku kayak gitu. Nah terus selain itu susu juga bisa bikin kita tuh agak kenyang, agak terisi badannya. Jadi nggak yang seperti 0 kalori kayak kita minum air doang, kan itu kayak nggak berasa ya minum air doang. Kalau susu enggak, susu itu kayak ada rasanya, ada gurihnya, ada kentalnya, ada pokoknya ada rasanya gitu. Nah aku suka susu tuh dari situ. Jadi bener-bener kayak kita jadi nggak cranky gitu ya. Nah itu dia. Nah itu dia guys, bener-bener itu ngebantu aku pribadi. Kalau susu nggak kayak setiap hari aku konsumsi. Kadang kalau inget aja, jujur li ya, aku nggak setiap hari aku konsumsi. Yang paling sering setiap hari aku konsumsi itu adalah kopi atau enggak teh hijau. Teh hijau juga sekarang aku nggak minum. Tapi kalau teman-teman nggak mau teh hijau, teman-teman juga bisa teh biasa. Aku kayak teh merah, teh sariwangi, teh poci, teh cap botol, itu boleh banget gitu. Nggak harus teh hijau, yang penting aku di sini garis bawahi teh. Tapi yang rekomendasi kalau misalkan teman-teman mau yang paling sehat untuk diet itu adalah teh hijau. Tapi aku pribadi sekarang itu udah lama nggak minum teh hijau. Aku lebih sering minumnya teh merah sekarang ya. So itu dia teman-teman, 3 minuman yang ngebantu banget aku buat diet waktu itu. Dan aku alhamdulillah berhasil turun sampai nurunin ke 75, dari 75 ke 52 kilo. Itu benar-benar 20 kilo lebih ya. Pokoknya makasih buat teman-teman yang udah nonton. See you in my next video. Bye bye.